Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bosku. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi ya terkait dengan kondisi SEC itu sendiri. Kalau saya baca teman-teman ya, saya baca di Facebook, di beberapa komunitas Indodax dan sebagainya bahwa SEC ini atau ICASE ini sangat-sangat viral teman-teman ya. Sangat viral dan luar biasa responnya dan dari saya baca juga dari grup Telegram ya bahwa untuk saat ini sudah menembus sekitar di atas 10K holder di Telegram teman-teman. Ya, oke, subscribe ya. Yang belum subscribe, mari kita simak baik-baik penjelasan saya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman buat kita semua. Dan sekali lagi disclaimer on ya. Selalu disclaimer karena memang apa yang saya jelaskan ini tentu hanya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tentunya besok minggu depan dan selanjutnya kita tidak tahu arah pergerakannya ya tergantung daripada bagaimana holder itu sendiri dan juga teknik-teknik fundamental itu sendiri teman-teman. Untuk saat ini ya, sekali lagi mungkin saya informasikan, SEC ini sebenarnya rebranding dari Bitcoin Cash ABC ya, atau disingkat BCHA ya. Jadi ini adalah rebranding. Sehingga mereka membuat e-cash ya yang total supply-nya adalah 21 triliun. Oke, saya mungkin, langsung saja mungkin, yang menjadi permasalahan dari beberapa komunitas. Apakah e-cash itu bisa menembus seperti, Rp1, Rp100 dan sebagainya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mungkin dirupiahkan sekarang ini berapa ya? Rp4 ya. Jadi Rp4 yang kemarin sudah Rp5 teman-teman ya. Apakah bisa ya teman-teman, mengingat total supply-nya adalah 21 triliun ya. Oke, saya berbicara terkait dengan beberapa apa ya pengalaman ya teman-teman. Jadi sebenarnya memang sih kalau terkait dengan jumlah supply yang banyak ya tidak menjadi jaminan bahwa walaupun mungkin ada rumus-rumus tersendiri seperti yang saya pernah jelaskan ya bahwa ada rumus terkait dengan bagaimana sih menghitung e-cash itu kalau misalkan dengan harga sekian ya volumenya sekian, peredarannya sekian, nanti ketika misalkan harganya sekian maka akan melampaui daripada volume perdagangan Bitcoin dan itu tidak masuk akal. Jadi sebenarnya untuk terkait dengan peluang untuk bisa menjadi Rp100, Rp1.000 itu ya sah-sah saja teman-teman ya. Tidak ada yang salah ya. Semua koin bisa seperti itu. Saya kasih contoh saja ya. Dogecoin itu unlimited teman-teman ya, tidak terbatas ya supply-nya. Tapi toh sekarang juga bisa, harganya sudah 4.000 dan sekarang lagi ngetren itu, sudah naik ke 4.500. Dan itu tidak terbatas, apalagi ini terbatas dan jelas teman-teman ya. Saya membahas terkait dengan koin-koin micin, memang sih saat ini koin-koin micin yang fundamentalnya masih tipis-tipis lebur ya, saya masih belum terlalu apa ya teman-teman karena memang si koin micin saat ini belum terlalu bisa diharapkan padahal kemarin sekitar 3 bulan yang lalu saya profitnya cukup sampai ribuan US dollar teman-teman tapi sekarang juga lebur-lebur juga ya jadi kalau mau tanya sangkut atau tidak semua youtuber semua orang-orang yang punya kok saldo ribuan US dollar puluhan juta ratusan juta ya pasti pernah nyangkut ya. Yang berikut, ada yang bertanya, wah saya ini terus terang kena zonk terus karena akibat FOMO ya. Sekali lagi teman-teman ya, selalu dikatakan bahwa bermain seperti ini selalu dikatakan disclaimer on. Tentu kita harus menggunakan uang-uang yang memang dingin, uang santai, bukan dana beras ya, bukan dana darurat ya yang kita langsung bisa mainkan di sini. Sehingga teman-teman harus paham juga terkait dengan ini, maka dikuatkan mental ya. Jadi kalau misalkan ada yang FOMO, makanya saya baca di komunitas itu kan ada yang saya sudah main Shiba karena masuk FOMO rugi lagi. Main lagi Baby Doge karena FOMO rugi lagi. Sekarang main SEC lagi karena FOMO sekarang turun ya. Sekali lagi teman-teman ya, semua itu kalau kita memang bermain di sini kita harus kuat mental. Kita bisa siap menang ya dan bisa siap kalah ya. Saya mau berbicara terkait dengan koin-koin dulu. Untuk saat ini teman-teman, Solana, teman-teman ya.
kita tahu Solana ini ya, mungkin kita coba cek dulu ya. Solana sekarang sudah menggeser daripada Dogecoin ya. Oke. Kita coba buka dulu Solana teman-teman ya. Nah, peringkat Solana di Coin Market Cap teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ya, Solana sekarang peringkatnya ke-7, menggeser Dogecoin teman-teman ya. Perlu teman-teman tahu bahwa Solana ini saya menurut data ya, bahwa tahun ini ya harganya baru 2 dolar teman-teman. Tahun ini ya sekitar Januari 2 dolar ya. Dan sekarang bulan 9 berapa? 144 US dollar ya. Dan itu luar biasa kalau misalkan teman-teman tahun awal tahun itu teman-teman mendapatkan biar berapa Solana ya dan disimpan di hold terus, maka teman-teman akan menjadi miliarder ya. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan ini ya, ini termasuk Solana ini akan bekerja sama dengan Cardano ya. Untuk saat ini kan Cardano juga luar biasa ya. Eh, jadi seperti itu. Apalagi e-cash ataupun ya namanya teman-teman apa SEC ya, untuk SEC per USDT yang sudah ada di Binance ya, di Indodex ya. Luar biasa teman-teman. Ini kalau kita lihat langsung saja, saya langsung berbicara data. Oke. Ini saya langsung berbicara terkait dengan data yang ada. Ini saya bahas terkait dengan sisi teknikal saja. Selain fundamentalnya sangat baik ya, dan ini teman-teman saya sarankan untuk bisa melakukan hold jangka panjang ya. Dan ini Solana lagi. SEC ini sangat baik ya. Yang pertama, sebelum saya masuk di sini, saya menjelaskan SEC ini pada tanggal 28 Agustus, walaupun yang view-nya saya itu baru sedikit ya. Dan ini saya perhatikan ya, volume perdagangan dan juga presentasi kenaikan saya melalui aplikasi Indodax itu tinggi sekali. Dan ini kalau kita lihat teman-teman ya, tanggal 28 kemarin ya, sekitar baru 8 hari atau 9 hari teman-teman ya. Harganya itu baru 0,000126. Ini sesuai dengan penjelasan saya teman-teman ya. Dan sekarang kalau teman-teman tahu bahwa data di Coin Market Cap bahwa untuk saat ini sudah 0,0003, luar biasa ya. Peningkatan yang luar biasa ya. Dan itu saya sudah berlipat-lipat juga untungnya, walaupun saya juga modal saya tidak terlalu besar teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang saya bahas terkait dengan ini teknikal. Terkait dengan teknikal teman-teman ya, bahwa untuk saat ini ya, kalau kita lihat dari indikator yang saya gunakan teman-teman ya, dengan time frame 1 jam ya, ini saat ini ya, di harga ini teman-teman, ini merupakan titik support ya, titik paling rendah teman-teman, dan ini akan melakukan rebound lagi teman-teman ya. Jadi akan melakukan rebound lagi, dan semoga saja kalau kita lihat dari sejarah-sejarahnya, ketika si SEC ini ya, ini kan titik supportnya kita bisa tahu ya, ini titik support ya. Ini di sini terjadi sideways ya, datar ya. Dan di sini longsor lagi, support lagi ya. Dan ini naik lagi, di sini support lagi, naik lagi ya. Dan ini makin naik ya. Teman-teman sabar ya. Bermain seperti ini tidak bisa juga teman-teman langsung mendapatkan profit yang cukup besar dalam waktu singkat. Saya pikir jangan seperti itu ya. Kita berharapnya kita harus bermain proses ya. Dan seperti apa yang sudah saya jelaskan bahwa tanggal kemarin saja pada saat saya jelaskan tanggal 28 itu nilainya baru 0,001. Jadi masih sekitar di sini teman-teman ya. Di sini, dan sekarang ya naik lagi, dan sekarang lagi posisi sideways ya. Posisi sideways, tapi sekarang sudah mulai ngegas lagi hasilnya. Saya pikir demikian dulu ya yang saya bisa informasikan. Kalau teman-teman percaya ya silakan. Kalau enggak juga enggak masalah. Setidaknya ini saya sudah bisa share kepada teman-teman terkait dengan pengalaman saya harga SEC ini yang makin viral, tapi ya sudah mulai gaduh lagi karena mulai agak turun-turun lagi, dan itu ya kita harus bersabar saja terkait dengan ini. Saya pikir demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.